saja. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Semangat dong. Masih Ibu. Oke. Kita langsung dengan doa. Nevi, bisa ikut ikutan doa? Dulu teman-teman, ini kalau saya mau ngomong ada apa? Bapak Tuhan Yesus, amin. Ya Bapa di dalam surga, ya Tuhan kita kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Tuhan Yesus, amin. Oke, silakan duduk. Terima kasih Ibu. Bermulai dari 1, 2, Dua, Ibu. tidak. Sama? Tidak. Dengan tidak. Tidak sakit. Tidak sakit. Tidak sakit. Ella? Silakan. Silakan. Oke. Sudah siap belajar Bu Mesa? Masih ingat kesepakatan kelas kita punya? Mau pakai kesepakatan lama atau kesepakatan yang baru? Kalau begitu yuk bacakan dulu, baru kita bisa mulai. Kesepakatan yang pertama mengawali dan mengakhiri kegiatan belajar dengan doa. Sepakat? Wajib membawa modul dan kamus. Sepakat? Tertib waktu dan seragam. Sepakat? Aktif di kelas. Sepakat? Selama pembelajaran bahasa Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia. Sepakat? Kami berbahasa Indonesia. Sepakat tidak? Sepakat. Kita sebentar kalau melanggar ketertiban kelas apa sanksinya? Iya, joget. Apa lagi? Dolo, pantun. Duduk yang cantik, duduk yang ganteng. Bagaimana duduk yang ganteng? Ali. Nempel. Tutup mata. Tutup mata. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Rasakan udara yang masuk melalui rongga hidung kalian. Tarik nafas. Hembuskan. Uci. Rasakan kembali udara yang masuk. Hadirkan wajah kedua orang tua kalian. Hadirkan wajah mamamu. Hadirkan wajah bapamu. Bayangkan kedua orang tua kalian sekarang lagi di tengah terik matahari sementara membersihkan kebun. Bayangkan bapak yang sedang di perantauan lagi berada di dalam kebun kelapa sawit. Berjanji pada diri sendiri bahwa hari ini saya harus membanggakan kedua orang tua saya dengan menjaga sikap sebagai siswa di sekolah selama jam pelajaran, terus aktif di kelas selama KBM, selalu sisip dalam, tidak melanggar aturan sekolah sampai pulang. Tarik nafas, hembuskan, uci, tarik nafas lagi, silakan buka matanya. Efek apa yang dirasakan? Apa yang dirasakan? Bahagia. Devi, Putri, apa yang dirasakan? Lega. Kalian belum paham dong? Sebentar setelah kita mulai belajar itu, kalian paham bagaimana cara menganalisis informasi yang terdapat dalam teks deskripsi. Ibu mau tanya dulu. Siapa yang pernah ke Riang Pulau? Banyak ya yang sudah pernah ke Riang Pulau. Sampai di Riang Pulau, itu kalian lihat apa saja yang ada di bawah? Ada tempat wisatanya apa saja di dalam? Ada asmara, apa lagi? Pantai Kuta. Apa lagi? Rumah pohon. Iya, rumah pohon. Apa lagi? Tempat wisata apa lagi? Kalian pernah ke Pulau Samete? Ada yang pernah, ada yang belum. Semua sudah pernah ke dalam asmara? Ada yang belum? Itu mati. Oh, ada yang belum. Itu mati. Tidak apa-apa kalau belum. Sebentar kita punya teks dalam asmara. Jadi bisa dibaca. Oke? Kemarin kita sudah baca teks deskripsi dong? Teks deskripsi itu apa? Teks deskripsi adalah teks yang menjelaskan suatu objek, peristiwa, keadaan yang secara terperinci agar pembaca dapat mengalami seorang mengalami melihat, mendengar, merasakan apa
yang ditulis. Oke, tepuk tangan dulu. Deskripsi itu teks yang menjelaskan suatu objek, peristiwa, dan keadaan secara terperinci. Jika membaca yang siap seolah-olah merasakan, mengalami, mengira apa yang ditulis. Sudah paham? Sudah ada itu. Setelah kita tahu teks deskripsi, hari ini kita menggali, kita menganalisis informasi apa yang ada di dalam teks deskripsi itu. Dan sebentar Ibu akan bagikan. Yang kelompok penonton mana? Menonton, oh ini. Kalian akan nonton video tentang Danau Asmara. Setelah menonton, diharapkan mampu menggali atau menganalisis informasi apa saja yang ada dalam video itu. Bisa paham? Sama ini bukan gambar. Iya, Bu. Ibu akan memberikan gambaran tentang Danau Asmara, dari gapura masuknya, jalan setapaknya, terus benda-benda apa saja yang ada di Danau Asmara. Selanjutnya berkalian analisis sendiri. Bisa? Bisa, Ibu. Yang ini membaca. Ada tes Danau Asmaranya nanti baru saya bagikan. Oke? Sudah siap? Siap, Ibu. Masuk. Ibu kasih waktu 5 menit. Setelah melihat gambar, menonton, dan membaca, Ibu sudah siapkan pertanyaan dengan jawaban. Tetapi kalian bisa temukan setelah kita melakukan permainan mencari harta karun. Ada permainan mencari harta karun. Jadi pada saat pencarian kalian bisa mendapatkan soal dan juga jawaban dalam bentuk kaca. Setelah dapat, datang kalian cocokkan pertanyaan ini, jawabannya yang ini. Berdiri. Buka tutup 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, semen rambuan. Naik, 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 sampai ke dagu. Buka lebar-lebar, sambil tertawa. Ha, ha. Oke. Silakan. Lima menit saja untuk mencari harta karunnya. Ada dapat? Dapat, Ibu, dapat satu. Masih satu? Ya, Ibu. Lama dapat. Sudah 2. Ya, temukan dia punya pertanyaan, baca pertanyaan, cari jawaban. Tapi nomor 3 ini Oke, setelah susun, masukkannya di sini, tulis di sini, baru presentasikan. Kevin, setelah cocokkan, masukkannya, tulis kembali dalam kertas ini. Ya, cocokkan semua.
Iya. Cocok kan? Sudah cocok kan? Masukkan hasil kalian punya itu di dalam kertas. Oke, sekarang kita semua diam, dengarkan teman kita yang presentasi. Gio, silakan. Netflix. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok melihat gambar mau mempresentasikan hasil temuan kami dalam permainan mencari harta karun. Saya akan menyerahkan kepada teman saya Gio untuk menyampaikannya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Dalam permainan mencari harta karun, kami mendapatkan beberapa butir soal dan jawaban. Yang pertama adalah objek apa yang dideskripsikan dalam gambar yang kalian lihat. Yang jawaban yang kami pilih adalah Danau Asmara. Nomor yang kedua, bagaimana keadaan air dan pepohonan di sekitar danau tersebut? Warna air jernih, pepohonan rimbun seperti tanaman kelapa, pohon jati, beringin dan pepohonan lainnya, hingga danau tersebut tetap arsy. 3. Apa saja fasilitas yang tersedia di Danau Asmara? Yang pertama, sebuah jembatan apung yang sangat unik. Yang kedua, perahu kecil. Teman-teman, saya mau menambahkan fasilitas di Danau Asmara, yaitu dua pondok terapung dan satu tempat khusus untuk bersuah foto dan rumah pohon. Terima kasih, Eden. Mungkin teman-teman yang mau menanyakan, kami berikan kesempatan. Tapi kan yang kalian itu memberikan pertanyaan dari ibu toh dengan dia punya bentuk, dia punya jawaban. Sekarang dari pertanyaan itu kalian bisa membuat pertanyaan baru tidak? Bisa? Bisa bikin tidak? Bisa. Bikin pertanyaan baru untuk teman-teman yang lagi presentasi. Dan kalian siap untuk menjawab. Bagi teman-teman yang ada di kelompok sebelah yang tidak presentasi di depan, atau teman-teman di kelompok lain, boleh bantu untuk memberikan jawaban. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Mana letak Danau Asmara? Sabar. Di mana letak Danau Asmara? Di mana letak? Danau Asmara. Di mana letak Danau Asmara? Di ujung Pulau Flores Timur. Siapa yang mau tambahkan? Lazarus. Di wilayah Kabupaten Flores Timur, Kecamatan Tanjung Bunga, di dekat Desa Waibao, Riangkuo dan Riangkelopo. Berapa jarak dari kota Larantuka ke Danau Asmara? Berapa jarak dari kota Larantuka ke Danau Asmara? 48 km. Bu Manan, Efra? Saya mau menambahkan lagi. Efra mau menambahkan lagi. Teman kelompoknya mau bantu jawab. Kondisi jalan yang sudah beraspal sehingga memudahkan pengunjung untuk mencapai tempat tersebut dengan waktu 1 jam lebih dengan menggunakan sepeda motor. Oke, kita berikan tepuk tangan semua. Langsung salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Masih ada lagi? Sekian dari kami, terima kasih. Kalian sudah presentasikan semua toh? Ya, sudah berani memberikan pertanyaan dan sudah berani kasih jawab untuk teman-teman. Sekarang, siapa yang bisa menceritakan kembali
apa yang sudah dia baca atau apa yang sudah dia nonton tadi. Siapa yang bisa menceritakan? Devi. Silakan di depan atau di sini? Danau Waibelen atau biasa juga dikenal dengan Danau Asmara terletak di ujung Pulau Flores yang berdekatan dengan beberapa desa, yaitu Desa Waibao, Desa Riangkuo, dan Desa Riangroko. Ketiga desa tersebut berada di Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur. Jarak Larantuka ke Danau Asmara sekitar 48 km dengan kondisi jalan yang sudah beraspal, memudahkan pengunjung untuk mencapai tempat tersebut dengan menempuh jarak sekitar 1 jam lebih dengan menggunakan sepeda motor. Setelah sampai di sana, kita harus berjalan kaki menjajal area setapak dan terjal area setapak, menurun dan terjal untuk mencapai danau tersebut. Setelah sampai di sana, kita akan menjumpai sebuah jembatan apung yang sangat unik dan perahu kecil, 2 pondok terapung, dan 1 tempat khusus untuk bersuah foto dan rumah pohon. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Devi. Hore! 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 Oke, sudah bisa paham? Yakin? Kalau begitu, yang tadi kalian temukan dalam menganalisis informasi teks deskripsi itu apa saja? Teks deskripsi teks apa yang tadi kalian lihat? Teks yang menjelaskan tentang Danau Asmara. Apa saja yang terdapat dalam teks tadi? Fasilitas dari Danau Asmara. Fasilitas dari Danau Asmara. Apa lagi? Jarak dari kota Larantuka. Kalian bisa mengetahui jarak dari kota Larantuka menuju ke Danau Asmara. Sudah bisa paham? Ya. Yang belum pernah ke Danau Asmara, setelah baca teks tadi, kalian seolah-olah ada di Danau Asmara tidak? Melihat Danau Asmara tidak? Itu tujuan dari teks deskripsi. Tujuan dari teks deskripsi apa? Seolah-olah. Iya, pembaca seolah-olah melihat, merasakan, mengerti apa yang ditulis. Ketika menonton tadi, ketika membaca tadi, kita seolah-olah melihat atau menyaksikan seperti apa itu alamnya Danau Asmara, indahnya Danau Asmara itu seperti apa. Oh, ternyata di Danau Asmara itu ada rumah apung, ada rumah pohon, ada perahu kecil kalau kita mau keliling Danau Asmara. Tahu tadi begitu? Oh, sebelum kita ke Danau Asmara itu kita harus lewati jalan setapak. Begitu tidak? Betul. Jadi kita hari ini kita harus mampu menganalisis informasi yang ada di dalam teks deskripsi. Hari ini kita menganalisis teks deskripsinya kayak apa? Tentang Tentang Danau Asmara. Semua berdiri dulu. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1, 2, 3. Pasti salah-salah. Oke, silakan duduk kembali. Berikan pertemuan berikut baru Ibu periksa. Silakan berdiri. Kita berdoa.